Om Swastiastu. Perkenalkan, saya I Gusti Ngurah Sucahya Satria Di Pratama, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih, yaitu salah satu mutasi yang terjadi pada manusia. Nah, mutasi yang saya bahas kali ini itu adalah sindrom Jacob. Apa sih itu sindrom Jacob? Gimana tanda dan gejalanya? Dan apa sih yang menyebabkan sindrom Jacob itu? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Nah, sindrom Jacob atau yang bisa juga disebut dengan sindrom XYY itu adalah suatu kelainan kromosom yang dialami pada laki-laki. Jadi, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan kromosom Y. Kalau pada laki-laki normal itu dia memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Pada laki-laki yang menderita sindrom Jacob, dia memiliki satu kromosom X dan dua kromosom Y. Jadi jelas ya, terlihat bedanya pada kromosom seksnya. Nah, di masa lalu sindrom Jacob ini tuh ternyata sering menimbulkan kesalahpahaman. Nah, sampai-sampai nih kesalahpahamannya itu penyakit sindrom Jacob ini itu sering disebut sebagai penyakit pria super. Karena mereka yang mengidap penyakit ini itu terlalu agresif. Namun, menurut studi terbaru, meskipun mereka punya keterlambatan perkembangan dan ketidakmampuan belajar, mereka ini sebenarnya tidak terlalu agresif dan juga tidak punya peningkatan masalah mental yang serius banget. Tanda dan gejala dari sindrom Jacob ini itu seringkali tidak kentara. Bahkan dokter-dokter pun seringkali salah mendiagnosis. Dan yang paling parah, penderita sindrom Jacob ini tidak terdiagnosis sama sekali. Namun ada beberapa ciri yang bisa kita amati. Yang paling menonjol adalah perbedaan fisik, yaitu tinggi badan pada saat umur 5 atau 6 tahun. Jadi tinggi badan mereka itu tidak normal pada umur tersebut. Ciri lainnya yaitu adanya jerawat kistik yang sangat parah pada saat remaja. Nah, ciri-ciri yang lain itu terdatang dari IQ. Jadi anak laki-laki yang mengidap penyakit sindrom Jacob itu memiliki poin IQ yang 10-15 lebih rendah ketimbang saudara kandungnya jika dibandingkan. Nah, kasus-kasus keterlambatan belajar, ketidakmampuan belajar ini, keterlambatan perkembangan ini itu dilaporkan ada 50% kasus dari sindrom Jacob yang teridentifikasi. Jadi tidak semua orang atau penderita penyakit sindrom Jacob ini menderita ketidakmampuan belajar dan keterlambatan perkembangan. Jadi hanya 50% kasus yang teridentifikasi sindrom Jacob yang mengalami hal tersebut. Nah, setelah dewasa, ciri-cirinya adalah mereka yang mengidap penyakit sindrom Jacob ini itu memiliki masalah kesuburan. Jadi mereka yang dengan penyakit ini itu biasanya tidak subur. Jadi penyakitnya hanya menyerang laki-laki. Jadi laki-laki tersebut tidak subur, seperti itu. Nah, sindrom Jacob ini itu termasuk ke dalam mutasi set kromosom. Lebih tepatnya itu aneuploidi. Nah, aneuploidi ini adalah suatu kasus atau keadaan di mana adanya perubahan jumlah kromosom dari pasangan kromosom tertentu. Yang pada kasus sindrom Jacob ini itu terjadi pada pasangan kromosom seks. Aneuploidi yang terjadi pada sindrom Jacob itu adalah trisomi yang disebabkan oleh non-disjunction sewaktu pembelahan meiosis pada sperma sebelum pembuahan. Nah, bagaimana sih proses non-disjunction itu sehingga terjadi trisomi pada kromosom seksnya? Nah, secara detail itu seperti ini. Ini adalah skema pembelahan kromosom seks yang normal. Lingkaran biru adalah sel laki-laki dan lingkaran merah itu adalah sel perempuan. Batang biru itu adalah kromosom Y dan batang merah adalah kromosom X. Jadi terlihat ya, pembelahannya itu tersebar merata. Jumlahnya itu setengah dari induknya. Nah, sedangkan
Ini adalah skema pembelahan kromosom seks yang mengalami non-disjunction. Bisa dilihat ya, pada skema pembelahan ini terjadi kelainan yang menyebabkan kromosom itu gagal berpisah pada tahap meiosis kedua. Hal inilah yang menyebabkan keturunannya mengalami sindrom Jacob. Biasanya, laki-laki memiliki 46 kromosom, termasuk 1 kromosom Y dan 1 kromosom X. Sedangkan laki-laki dengan sindrom Jacob itu memiliki 47 kromosom. 2 diantaranya adalah kromosom Y. Jadi seperti itulah ya penyebab sindrom Jacob ini. Untuk pengobatan sindrom Jacob ini, hingga saat ini itu belum ada metode pengobatan yang efektif banget yang dapat menyembuhkan sindrom Jacob. Dengan kata lain, sindrom Jacob ini belum dapat disembuhkan. Langkah pengobatan yang dilakukan itu hanya bertujuan untuk meringankan gejala yang muncul atau membantu dan melatih para penderitanya agar dapat hidup dengan normal. Nah, beberapa terapi yang sering dilakukan itu diantaranya ada yang pertama, ada terapi wicara. Salah satu gejala sindrom Jacob yang paling menonjol itu yang seperti yang udah saya singgung tadi, itu kan kesulitan bicara dan terlambatnya keterampilan motorik. Itu terlambat perkembangan lah. Nah, kesulitan bicara ini itu dapat dibantu dengan terapi wicara oleh psikiater. Nah, yang kedua itu terapi fisik. Nah, pengidap sindrom Jacob itu yang masih berusia muda itu umumnya mengalami keterlambatan perkembangan ya, yang sudah saya bilang tadi. Nah, terapi fisik ini dapat membantu pengidap sindrom Jacob untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah terapi pendidikan. Kesulitan belajar itu juga menjadi salah satu kendala yang dialami oleh pengidap sindrom Jacob. Oleh sebab itu, orang tua perlu membicarakannya dengan guru, kepala sekolah, dan koordinator pendidikan khusus yang dapat membantu proses belajar anak yang mengidap sindrom Jacob. Jadi itu ya, ada 3 terapi yang bisa dilakukan atau yang umum dilakukan untuk menangani sindrom Jacob ini. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi, didapat nih beberapa poin yang dapat kita simpulkan dari video ini. Yang pertama, sindrom Jacob atau yang bisa disebut dengan sindrom XYY itu disebabkan oleh adanya penambahan kromosom Y pada tubuh laki-laki. Yang kedua, tanda dan gejala sindrom Jacob itu seringkali tidak kentara, namun perubahan fisik itu sangat menonjol seperti perubahan tinggi badan. Yang ketiga, penyebab dari adanya sindrom Jacob ini itu disebabkan adalah adanya non-disjunction pada saat sperma itu di pembelahan sebelum pembuahan. Yang keempat, itu pengobatan dari sindrom Jacob ini memang belum ada yang efektif untuk menyembuhkan. Namun, ada beberapa terapi yang bisa kita lakukan untuk membantu agar si penderita dapat hidup normal. Terapi tersebut itu ada terapi wicara, terapi fisik, dan terapi pendidikan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dalam saya menyampaikan materi pada video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.